Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, sikap Agus benar-benar memalukan ini ya, dan tidak berpendirian. Dulu Agus pernah berkata ya, kalau dia tidak butuh teknologi dan tidak butuh uang. Namun sekarang malah justru sebaliknya. Agus dengan enaknya menjilat ludahnya sendiri dan kembali meminta bantuan terhadap Teknovi untuk berobat. Agus ya. Aduh, makin pusing dengan kelakuan Agus. Yang dulunya telah dibantu, lalu diperkarakan sampai dilaporkan ke polisi. Nah, sampai bilang kalau tidak butuh uang dan tidak butuh bantuan Teknovi. Nah, sekarang kembali lagi menjilat ludahnya meminta bantuan terhadap Teknovi. Gokil nggak tuh ya si Agus ini? Nah, oke guys, setiap kerja ini dia. Let's go. Let's go. Makasih banyak ya Mas Ica udah datang sama keluarga. Jadi banyak yang sayang sama Mas Ica. Iya. Mendingan alhamdulillah, walaupun ya, mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Ica mau cari second option di luar mungkin akan bantu juga nih. Jadi dari support thanks totalnya itu adalah 152 juta 558.722. Kemudian dia akan dipotong 30%. 30% yang diambil YouTube, 70% yang bisa kita ambil dari 152. Karena itu kita udah berembuk, maka kita bulatkan saja menjadi 155. Jadi mantap. ini bisa buat bekal. Iya. Ini uangnya udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi. Nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya. Wah, ada Iya, kata terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Ican dan keluarga lewat Mbak Novi. Mungkin pengen ngomong sesuatu buat yang berdonasi, Mas Ican. Ya, alhamdulillah, makasih banyak Teknovi, Bang Denny, dan masyarakat yang alhamdulillah udah banyak yang sangat peduli sama musibah yang sedang saya alami. Mudah-mudahan semua yang sudah membantu menyisihkan rezekinya Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah, itu yang contoh Gus. Bersyukur dan berterima kasih. Waduh. Ada aja yang kerja di DJ ya. Saya dengan Hera, jadi aku sudah ditetapkan di SCM untuk case-nya Bapak Agus Nari. Kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasanya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Badan Kesehatan Nasional. Nah, lo Gus, ini tidak dijamin. BPJS pun menolak ya. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin atau ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Aku sedih banget. mulai muncul. Oh, wes angel. Aku selalu sakit. Tanya keadaan Cuman ada jadi sosmed doang. Kasih tindakan buat Agus apa yang dan ada orang sosial punya hati nurani dan tempat Agus dan Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja. Waduh, benar-benar nggak tahu malu ya. Dia yang butuh perobatan, dia yang minta Teknovi ke rumahnya gitu. Harusnya dia yang nyamperin Teknovi gitu. Lu nyuruh Teknovi buat nemuin lu, nggak salah. Nah, benar. Hah? Lah lu ke podcast bisa, ke syuting pagi-pagi Ambiar bisa, ke Polda bisa.
Iya. Lah, lu kalau ada kepentingan, lu ada kebutuhan, lu yang damperin dong. Betul, Emang betul, lu kata setuju. siapa? Lu nyuruh-nyuruh Tenovi, emang Tenovi siapa lu? Iya, iya. Tenovi lagi ngurusin yang lebih penting ya, yang lebih tahu terima kasih. Gimana sih, lu udah ditolong malah ngelaporin, sekarang aja begini. Iya, iya. Jangan, nggak usah bawa orang-orang sakit deh, gitu kan? Masih banyak yang perlu diurusin sama Tenovi tuh. Ya, jiwanya mulia banget. Nggak kayak lu ya, nggak kayak lu, Gus. Gue udah enek nih ya, udah enek banget. Cuma gemes aja gue kalau nggak ngoceh, Gus. Udah diocehin aja lu masih kagak sadar-sadar. Ya kan, padahal yang ngomongin lu se-Indonesia Raya, no. Kenapa sih lu? Heran. Ya kan, giliran begini aja baru minta Tenovi datang nemuin lu. Emangnya lu kata lu siapa? Ada juga lu kalau punya kepentingan mah. Ya kan? Iya. Sepanjang betul. biaya-biaya yang timbul itu bertujuan untuk penyembuhan, menunjang penyembuhan. Contohnya, Agus dari rumah ke rumah sakit naik Grab nggak? Naik Grab. Keluarganya nggak? Keluar. Makan keluarganya nggak? Keluar. Itu kan bukan pengobatan. Bahkan Nopi sempat bilang daripada naik Grab mendingan di mobil yang saya aja lah, ya kan? Nah, itu adalah biaya yang timbul untuk menunjang penyembuhan. Iya, iya. Nah, tidak ada hubungan dengan pengobatan, tapi boleh sepanjang bisa dibuktikan untuk menunjang dan bertujuan penyembuhan. Iya, Boleh iya, digunakan. iya. Nah, terus untuk kepentingan lain boleh nggak? Tidak boleh. Inilah perbedaan donasi sama sedekah. Kalau donasi itu ada catatannya, ada tujuannya. Sedekah itu kita berikan kepada kotak amal infak, itu boleh digunakan untuk apa saja, untuk anak yatim, untuk masjid, macam-macam boleh digunakan. Dan si donatur tidak ada catatan namanya. Nah, itu orang yang memberi di masjid itu nggak ada catatan itu. Tapi kalau donasi ada catatannya, ada kepentingannya gitu. Jadi harus bisa dipisahkan ya. Kalau uang itu digunakan untuk selain daripada untuk pengobatan dalam rangka penyembuhan, tidak boleh. Nah, jadi makanya ketika uang itu sudah berada di tangan yayasan, ini menurut saya sudah tepat. Yayasan menguasai uang bukan untuk memiliki, tapi menguasai dalam rangka mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena ada kewajiban yang melekat terhadap uang tersebut. Nah, apa kewajiban yang melekat ya? Kewajiban penggunaannya. Penggunaannya. Kalau tidak ada kewajiban yang melekat, uang itu dikuasai yayasan ya. Dalam hal ini Nopi sebagai ketua yayasannya, Nopi bisa dipenjara. Kenapa? Nopi tidak bisa dipenjara. Makanya sebenarnya menantang kan, ya di pada saat itu. Yang pertama dalam hukum pidana itu, orang yang bisa dipidana itu kalau melawan hak. Tapi pertanyaannya, apakah penguasaan uang terhadap yayasan, dalam hal ini ketuanya Nopi, punya nggak hak yayasan menguasai itu? Jawabannya punya. Yayasan. Kalau saya nggak punya hak, nggak mungkin yayasan berani. Kenapa Agus minta tolong ke Nopi? Pertanyaannya awalnya, karena dia tahu Nopi ketua yayasan, bukan ketua ormas, bukan apa ini. Artinya ada hubungannya dong, nyambung gitu. Tapi sebenarnya itu uang yang saat ini sudah ditarik sama yayasan sebenarnya bisa digunakan lagi kan? Bisa, ya kan? Maksudnya buat pengobatan nanti. Bisa. Uang yang sekarang dikuasai Nopi itu, ya. Kalau ada bertanya, bisa nggak digunakan sama Gus? Bisa. Ya. Dan tidak perlu ditanya apakah bisa digunakan atau tidak. Nopi sudah mengatakan dari awal. Saya bertanya langsung ke Nopi kok. Saya bilang, Teh masih kesel nggak sama Agus? Apa jawaban dari Nopi? Saya nggak kesel sama Agus. Bahkan saya tetap akan melakukan pengobatan agar Agus sembuh. Ya, dia bilang gitu. Artinya Nopi tidak perlu ditanya, tidak perlu diminta. Sepanjang memang diperlukan untuk pengobatan dalam rangka penyembuhan, pasti dikasih. Tapi ya, saya garis bawahi. Agus ini sudah menyatakan dia tidak perlu uang. Dia sekarang perlu mempertahankan harga dirinya. Menurut saya sudah tidak perlu bahas masalah uang lagi, sudah clear. Bahkan saya sudah menyampaikan ke Nopi kok. Ya, saya bilang ya, Nopi, ya, di aturan yayasan itu, yayasan boleh mengelola uang untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sosial dan kemanusiaan. Jadi kalau ada uang di rekening yayasan, sepanjang uang itu digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan, silakan. Nanti kami pertanggungjawabkan ke dinas, silakan. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Apalagi sekarang sudah muncul petisi memperkuat bahwa yayasan yang dipimpin oleh Nopi berhak mengelola uang tersebut digunakan untuk apa saja yang penting terkait dengan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Atau mungkin banyak orang juga yang butuh bantuan kan. Ya, menurut saya jangan ragu, Nopi, silakan lakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Iya. Oke. Jadi kalau begitu Agus makin menderita dong ya, makin sedih banget Agus ya, makin teraniaya Agus sepertinya kalau gitu ya. Nah inilah efek
kalau kita tidak bersyukur guys, tidak pernah berterima kasih terhadap seseorang yang telah membantu kita ya. Nah, sudah jelas-jelas itu Teh Novi dengan ikhlas membantu, waduh, malah disia-siakan gitu. Nah, bahkan sampai dilaporkan juga itu ke polisi, diperkarakan pakai pengacara segala gitu ya. Nah, pengacaranya itu kalau Peter sih oke lah, ini enggak gitu, malah bikin gaduh gitu ya, malah jadi tukang kompor gitu. Nah, sekarang malah ngemis-ngemis minta bantuan kepada Teh Novi untuk dijenguk dan dibantu. Tolong dilihat kondisi Agus lagi sakit, jangan di sosial media aja Teh Novi. Nah, itu ucapan seperti itu adalah ucapan orang-orang yang putus asa sepertinya. Karena apa? Karena BPJS telah menolak Agus tidak bisa menggunakan BPJS untuk kesembuhan matanya. Nah, sementara Agus sendiri dulu pernah berkata kalau untuk apa uang begitu ya. Ya, berarti Agus sudah menolak uang donasi dari Teh Novi atau dari netizen semua. Nah, sekarang malah menjilat ludahnya sendiri dengan lezatnya dia menjilat ludahnya sendiri. Gila Agus ini ya. Aduh, pusing-pusing. Oke guys, sudah ada sedikit hari ini ya, berbagai macam beragam tentang tanggapan si Agus ya. Nah, tolong sampaikan di komentar seperti apa tanggapannya, dan juga sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.